Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Jahro Anissa Anggreni untuk membawakan sebuah materi yang berjudul tentang pernikahan dini. Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan merupakan sunatullah yang dengan sengaja dilakukan untuk meneruskan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Seorang muslim dianjurkan untuk menikah dan tidak boleh ada satupun alasan bagi siapapun untuk tidak melakukannya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nur ayat 32 yang berarti, dan katakanlah kepada orang-orang di antara kamu yang sendirian dan orang-orang yang layak berkawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya bagi maha mengetahui. Lalu yang kedua adalah Quran Surah An-Nahl ayat 32 yang berbunyi, Allah menjadikan kamu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak, cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap perintah Allah mereka ingkar? Pernikahan itu bukanlah suatu hal yang sembarangan dapat dilakukan bagi siapapun. Allah juga melaknat siapapun yang melakukan perceraian akibat dari kerugian pernikahan tersebut, kecuali dengan alasan yang jelas. Nah, seperti judul materi yang saya sebutkan di awal, di sini saya akan membawakan materi yang membahas tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang bernamanya dini? Oh, tentu bukan. Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria ataupun wanita yang umurnya di bawah dari ketentuan yang berlaku. Atau kalau ketentuan berlaku di Indonesia itu sekitar 19 tahun. Nah, pernikahan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 19 tahun dan terjadi biasanya tuh pada zaman orang-orang tua kita dulu nih. Banyak tuh yang melakukan pernikahan di umur 19 tahun seperti 17 atau 18 atau mungkin di bawahnya lagi. Tapi bukan berarti di zaman sekarang udah nggak ada lagi tuh pernikahan dini. Justru di zaman sekarang pernikahan dini tuh sudah menjadi bukan menjadi hal yang tabu lagi. Udah banyak orang yang lakukan pernikahan dini. Terus kenapa sih saya ngambil isu atau tema tentang pernikahan dini ini? Karena seperti yang sebelumnya saya bilang, pernikahan dini itu udah bukan menjadi hal yang aneh di masyarakat kita sekarang. Terus banyak juga anak muda yang ngelakuin pernikahan dini dengan alasan tertentu. Nah, nanti di sini saya akan menjabarkan beberapa alasan-alasan terjadinya pernikahan dini di masyarakat kita. Faktor yang pertama itu faktor ekonomi. Ini faktor yang paling paling banyak menjadi salah satu alasan kenapa terjadinya pernikahan dini. Jadi para orang tua itu menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan pria yang lebih tua dan lebih kaya raya agar keuangan mereka itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka juga akan beranggapan bahwa derajat mereka akan naik karena menantu mereka pria yang kaya raya dengan derajat ataupun kasta yang baik, tanpa memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh anak mereka tersebut, entah itu dampak dari fisiknya maupun dari psikisnya. Lalu dampak yang kedua adalah desakan dari orang tua agar anaknya itu terbebas dari pergaulan bebas. Kan sekarang itu pacaran nih, anak muda zaman sekarang kan banyak tuh yang pacaran, bahkan anak SD pun kita lihat udah banyak yang pacaran gitu. Nah, orang tua tuh nggak mau nih anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang melenceng dari ajaran agama. Alhasil mereka itu menikahkan anak-anak mereka di usia dini untuk terbebas dari hal-hal tersebut. Padahal banyak banget alternatif yang dapat digunakan agar anak-anak ini terbebas dari pergaulan bebas, seperti
mengurangi melarang anak di bawah umur untuk menggunakan sosial media ataupun handphone, sehingga budaya-budaya dari luar yang seharusnya tidak dicerna tidak diambil dari anak-anak itu tidak sembarang diambil gitu kan. Jadi anak-anak ini bisa terhindar dari yang namanya perzinahan, atau misalnya kayak hamil di luar nikah. Kan tuh sering banget tuh banyak kasus-kasus yang terjadi, dan bahkan hamil di luar nikah ini terjadinya banyak di anak-anak di bawah umur, sehingga orang tua ini takut nih anak mereka bakal merasakan hal yang sama. Jadi mereka memilih untuk menikahkan anak mereka di usia dini, padahal mereka bisa tuh memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak mereka di dalam rumah ataupun di luar rumah, sehingga anak mereka ini tidak melenceng dari ajaran agama. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Nah, biasanya ini tuh terjadi di masyarakat mendalam yang budaya-budaya nenek moyangnya tuh masih kental. Jadi karena masyarakat mereka itu tidak terlalu luas, terus kayak kehidupan luar itu belum terlalu masuk ke dalam masyarakat mereka, sehingga budaya pernikahan dini di antara masyarakat mereka itu masih kental gitu, karena dari budaya nenek moyang mereka. Padahal ya, pernikahan dini itu terutama nih bagi para perempuan nih nggak bagus, karena rahim dari seorang perempuan itu kan ada ketentuannya kapan mereka siap untuk hamil. Nah, sedangkan kalau pernikahan dini kan otomatis rahim mereka belum siap untuk istilahnya membawa seorang anak di dalam rahim. Jadi di beberapa kasus anak-anak dari hasil pernikahan dini ini lemah atau cacat, atau bahkan yang lebih buruknya menyebabkan kematian kepada sang ibu. Terus bukan hanya fisik nih, tapi di mental juga. Kan di umur 17 tahun hingga ya sekitar 17 tahun lah ya. Itu kan masa-masa kita labil, masa-masa masih mencari jati diri. Nah, terus dihadapkan dengan hubungan sakral pernikahan, yang dimana harus yang kita tahu tuh kalau udah nikah, cewek tuh harus bisa ngurus rumah, harus bisa ngurus suami juga, belum lagi kalau punya anak. Nah, otomatis mental mereka terganggu nih. Makanya sering terjadi keributan antara suami istri dari hasil pernikahan dini, karena kurang stabilnya emosi serta kurangnya komunikasi antara pasangan suami dan istri, karena tidak ada pengertian antara suami dan istri ini. Padahal kan kalau di usia muda nih anak-anak tuh kan masanya untuk mencari jati diri, dimana pasti kalau kita lihat anak muda itu sering hangout, terus sering kumpul-kumpul sama teman-temannya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan pernikahan dini, otomatis mereka tuh terkekang dengan peraturan-peraturan rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya suaminya ngelarang ini dan itu, atau keluarga dari suaminya ngelarang ini dan itu, sehingga dia terkekang nih. Nanti pada akhirnya berujung dengan rasa penyesalan yang menyebabkan kemungkinan terburuk seperti perceraian. Padahal dalam agama apapun perceraian itu adalah suatu hal yang dilaknat. Dalam dampak psikologis nih jelas rugi banget. Ketidakstabilan emosi ini yang sering menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga. Apalagi kalau masa-masa muda, itu emosi kan masih belum stabil. Terus pasangan dan suami istri ini memiliki emosi yang sama-sama belum stabil nih. Jadi pernikahan dini ini paling sering terjadinya keributan dalam rumah tangga, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari ketidakstabilan emosi tersebut. Suami dan istri yang kurangnya komunikasi, terus mereka yang
belum tentu saling memahami antara satu sama lain. Apalagi nih kalau misalnya pernikahan dininya tuh tanpa cinta, perjodohan dari kedua keluarga, karena misalnya ingin memperbaiki ekonomi salah satu dari pria atau wanita ini. Alhasil kan pada akhirnya tuh bakal jadi apa ya, tekanan batin dari si wanita. Biasanya wanita yang merasakan tekanan batin yang lebih mendalam karena dampak pernikahan dini ini. Belum lagi kalau misalnya suaminya abusive, kasar, otomatis itu bakal membuat bukan hanya kerugian bagi psikologis dari si wanita atau si istri ini, tapi juga menyebabkan kerugian dan kecacatan pada fisik si wanita tersebut. Oleh karena itu, jangan jadikan pernikahan sebagai salah satu alasan bagi siapapun untuk dapat menghalalkan hal apapun tanpa memikirkan dampak-dampak apa yang akan terjadi setelahnya. Padahal kan pernikahan itu terbentuk untuk terciptanya sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, kekal, dan tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai karena tidak memikirkan dampak-dampak buruk yang terjadinya setelah pernikahan ini menyebabkan hal-hal yang malah jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menikah, baik itu pernikahan dini ataupun pernikahan yang matang usianya, kita harus menyiapkan baik secara fisik maupun mental. Mental itu termasuk yang paling penting, karena apabila mental itu sudah terganggu, otomatis fisik juga akan terkena dampaknya. Jadi sebaiknya apabila tidak dengan alasan yang baik, jangan lakukan pernikahan dini, terutama kepada anak-anak di bawah umur yang mereka bahkan nggak tahu nih pernikahan itu isinya apa. Mereka tuh cuma tahu kalau istri tugasnya bersihkan rumah, ngurus suami, ngurus anak. Padahal kan tugas-tugas seperti itu basic ya, bukan cuma istri yang dapat ngelakuin. Nah, jangan sampai hal itu yang menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Setelah semua penjabaran panjang yang saya jelaskan sebelumnya, saya akhiri untuk penjelasan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima, dapat bermanfaat juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.